Satu unit pesawat dengan kode ekor pesawat PKIFP jatuh di lapangan Sunburns BSD, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. 3 orang tewas akibat kecelakaan ini. Ditres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah resmi menetapkan aktor Epy Kusnandar dan Yogi Gambels sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Polri siagakan pengamanan berlapis tamu VVIP di VIP World Water Forum 2024 meliputi pengawalan keamanan rute hingga kelancaran arus lalu lintas. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 20 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joshunike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Satu pesawat latih jatuh di kawasan Serpong, Tangerang Selatan Minggu siang. 3 orang tewas akibat kecelakaan ini. Pesawat jatuh di Cilenggang. Satu unit pesawat dengan kode ekor pesawat PKIFP jatuh di lapangan Sunburns BSD, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kondisi badan pesawat terlihat hancur di bagian depan dan ekor pesawat, sementara di tepi jalan juga terdapat puing-puing pesawat yang berserakan. 3 orang tewas akibat jatuhnya pesawat latih ini. Ketiga jenazah dibawa menggunakan 3 ambulans ke RS Polri. Ketiga jenazah itu langsung dibawa ke gedung instalasi forensik Rumah Sakit Polri untuk proses autopsi dan identifikasi. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung memasang garis pengamanan. Hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebab kejadian jatuhnya pesawat. Di lapangan yang 2 masih di dalam. Ini kode pesawatnya PK1F. Pesawat jatuh. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat resmi menetapkan aktor Eka dan YG sebagai tersangka kasus narkoba. Polisi juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja. Direktorat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah resmi menetapkan aktor Epy Kusnandar dan Yogi Gambels sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Hal ini diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat menggelar konferensi pers tentang penangkapan 2 aktor yang menggunakan narkotika di Aula Wirasatya Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, polisi berhasil mengamankan 2 aktor yang terlibat narkoba ini di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Kedua tersangka diamankan pada Kamis 9 Mei lalu. Polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti narkotika jenis ganja, 3 pak kertas papir, 1 botol kaca mayones, 1 bungkus rokok, dan 1 buah ponsel. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi menjelaskan hasil tes urin menunjukkan bahwa keduanya positif mengkonsumsi narkoba. Dari hasil penyelidikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap YG maupun Eka itu sendiri bahwa Eka baru pertama kali mengkonsumsi ganja. Kemudian ganja yang dikonsumsi 1 linting. Dan hasil tes urinnya memang positif. Namun tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain sama si YG ini.
Sehingga si Eka ini memang tidak memiliki barang bukti ganja ataupun barang bukti narkotika yang lain. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana selama 4 tahun dan denda sebanyak 800 juta rupiah dan paling banyak sebesar 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jalang Baskara, Bowo Triwidodo, Polri TV. Polda Sumut dan jajaran terus melakukan penindakan pemberantasan peredaran narkoba secara masif di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dari penindakan yang dilakukan dalam kurun waktu 2 pekan, petugas berhasil menyita sabu sebanyak 154,5 kg, ganja 73,8 kg, pohon ganja 1.500 batang, pil ekstasi sebanyak 100.120 butir, dan ladang ganja seluas 1,5 hektar di Kabupaten Madinah. Polda Sumatera Utara dan jajaran terus melakukan penindakan pemberantasan peredaran narkoba secara masif di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan, dari penindakan yang dilakukan dalam kurun waktu 2 pekan, periode 1 hingga 14 Mei 2024, petugas berhasil menyita sabu sebanyak 154,5 kg, ganja sebanyak 73,8 kg, pohon ganja sebanyak 1.500 batang, pil ekstasi sebanyak 100.120 butir, dan ladang ganja seluas 1,5 hektar di Kabupaten Madinah. Semua hasil penindakan ini berasal dari 386 kasus peredaran narkoba yang ditangani Polda Sumatera Utara bersama jajaran. Kapolda Sumatera Utara menegaskan, Polda Sumatera Utara dan jajaran akan terus melakukan perburuan terhadap para jaringan peredaran narkoba yang ada di wilayah Sumatera Utara. Kita melakukan penangkapan terhadap 2.365 orang. Ini yang kemudian bisa dikelompokkan, jaringan baik itu bandar, pengedar itu ada 2.017 orang dan pengguna 348 orang. Ini kita ketahui ini satu angka yang kita bisa mengidentifikasi yang kalau kita korelasikan dengan jumlah kejahatan dari Januari sampai dengan bulan April selama 4 bulan ini dengan penangkapan 2.365 orang terjadi penurunan angka kejahatan sebanyak 9,5%. Kembali di sini membuktikan bahwa narkoba itu menjadi penyebab kejahatan. Dengan kita melakukan pemberantasan narkoba yang meningkat, yang ofensif, ini kemudian angka kejahatan menurun. Ini menjadi catatan bagi kita semuanya, karena kita tahu bahwa dengan kita memiliki tugas untuk memelihara Kamtipmas, menekan sekecil mungkin kejahatan di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus lakukan dengan cara yang smart. Kita tidak bisa hanya sekedar melakukan upaya-upaya pencegahan yang konvensional seperti patroli, penempatan personil di tempat-tempat rawan, tapi kita juga harus sudah bisa menemukan akar-akar persoalan yang menjadi penyebab kejahatan. Sebagaimana kita tahu dengan ini kita bisa sampaikan bahwa narkoba menjadi penyebab kejahatan di Sumatera Utara ini. Setiap wilayah perbatasan di wilayah Sumatera Utara terus diperketat penjagaannya guna mengantisipasi masuknya narkoba baik di bandara, stasiun, terminal, serta yang lainnya. Pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan terbukti menurunkan aksi tindak pidana kejahatan di wilayah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Kapolda Sumatera Utara juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat melaporkan adanya informasi mengenai peredaran narkoba, sebab narkoba menjadi musuh bersama. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 49,8 kg serta menyita 1 unit kendaraan roda 4 dan 1 pucuk senjata airgun.
Ini. Iya Pak. Bukan. Ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan puluhan kilogram sabu yang disita hasil tersebut merupakan hasil pengungkapan selama 5 bulan terakhir. Kapolres merinci pada bulan Januari, polisi menyita sebanyak 1,3 kg, Maret sebanyak 21,9 kg, dan bulan Mei sebanyak 26,9 kg. Selanjutnya, semua barang bukti tersebut dimusnahkan menggunakan insinerator yang sebelumnya sudah dicek keasliannya oleh tim Lab 4. Kapolres Metro Jakarta Pusat menambahkan sebanyak 49,8 kg sabu yang disita tersebut ditaksir senilai 59,3 miliar rupiah. 12 tersangka kasus peredaran narkoba tersebut dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal penjara 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Ini. Iya Pak. Bukan. Ini. Total barang bukti yang kami sita itu mencapai 49,8 kg, di mana di bulan Januari sebanyak kurang lebih 1 kilo, kemudian pada bulan Maret sebanyak 21 kilo, dan pada bulan Mei ini sebanyak 26,9 kg. Dan yang terbaru adalah pada tanggal 7 Mei kemarin kami berhasil mengungkap sebanyak 15 kg jaringan narkotika asal Medan dan Palembang. Kemudian dilakukan pengembangan, juga diamankan sebanyak 2 kg. Sehingga berdasarkan TKP wilayah pengembangannya dari Jakarta Pusat kemudian berkembang pengembangan di Palembang 1 kasus, di Tangerang 1 kasus, di Bekasi 1 kasus, dan di DKI Jakarta sebanyak 6 kasus dengan total sebanyak 12 tersangka. Untuk modusnya ya sama, selalu modus dari jaringan narkotik itu selalu terputus dengan sel-sel antara pengedar, bandar hingga pada pengecer itu dalam sel yang informasi tidak saling kenal dan menggunakan alat komunikasi yang biasanya digunakan dan bisa dihapus dan sebagainya. Pemirsa, anggota unit Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Timur, Polda Aceh, berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan 2 orang pria sebagai tersangka. Kapolres Aceh Timur AKBP Nova Supriyandaru diwakili Wakapolres Kompol Iswar mengatakan 2 pelaku tersebut berinisial HE 33 tahun yang merupakan seorang pelajar dan SA 30 tahun seorang wira swasta. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur. Dari informasi tersebut, anggota unit Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Timur langsung melakukan penyidikan ke lokasi dan mendapati kedua pelaku. Pelaku berikut barang bukti berupa narkotika jenis sabu total 1.200 gram, 1 unit mobil dan 2 unit handphone milik kedua pelaku dibawa dan diamankan ke Polres Aceh Timur guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati. Pengungkapan ini selagi wujud komitmen Polri dalam hal ini Polres Aceh Timur dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tetap bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.